Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan coba untuk membahas tentang bagaimana mengoreksi soal PTS kemarin ya. Terutama di sini adalah soal tematik, di mana soal tematik ini memiliki beberapa form, maksudnya beberapa mata pelajaran, ada PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Sehingga tentunya kita perlu untuk mengolah nilai tersebut sehingga nanti nilainya bisa untuk per mata pelajaran. Sebagai contoh di sini saya tampilkan form kelas 6, tema 6. Pertama kita buka dulu formulirnya ya, formulir soal, di mana di sana ada pertanyaan dan jawaban. Yang perlu diperhatikan di sini teman-teman adalah poin ya. Jadi untuk tematik ini saya cek dari teman-teman yang sudah membuat soal form ini di tingkat kota itu poinnya mesti 40. Tapi di tematik kelas 456 ya, saya nggak lihat untuk yang kelas 1 2 3 ini untuk 456. Mangga untuk dicek kelas 1 2 3 poin totalnya berapa, tapi untuk 456 itu poin totalnya harusnya 40. Ada beberapa form yang memang poinnya belum 40, maka teman-teman harus mengedit dulu sehingga poinnya menjadi 40 biar nanti gampang menghitungnya. Ini juga saya tadi edit dulu karena ternyata poin totalnya cuma 1. Cara mengeditnya gampang sih sebetulnya. Jadi kita klik di soal. Nah, di sini kan ada kunci jawaban. Kunci jawaban itu kalau belum bernilai itu biasanya 0 ya. Nah, kita klik aja kunci jawabannya, kemudian kita ubah poinnya di sini menjadi 1. Nah, kemudian biasanya juga untuk isiannya itu berlipat 7. Jadi di angka 7, 14, 21, 28 dan 35 itu ada isian. Nah, di sini isiannya saya bikin jadi poin 2. Itu ya. Di sininya harus jawaban singkat. Kalau misalkan ada paragraf, tolong diubah dulu ke jawaban singkat untuk mengubah nilai ini. Jadi untuk nomor 7, sekali lagi nomor 7, 14, 21, 28 dan 35 itu poinnya harus 2 ya, sehingga nanti total poin menjadi 40. Nah, itu ya. Itu yang harus diperhatikan pertama. Yang kedua, teman-teman pada saat mengolah nilai ini kita klik respon. Di sini di saya sudah ada 33 yang masuk ya. Tetapi entahlah ini ada yang double atau enggak ya. Nah, ada 33 tuh, ada yang enggak ada namanya lah ya. Seperti itu biasanya, memang seperti itu. Tapi tidak usah khawatir, Plubaro ini akan mendeteksi yang ganda. Jadi nanti dia akan mengambil nama yang awal. Tetapi kita praktek aja lah nanti ya. Baik. Selanjutnya biasanya teman-teman ada yang belum dihubungkan dengan spreadsheet ya. Teman-teman diklik aja yang hijau ini, hubungkan dulu dengan spreadsheet ya. Nanti diklik kemudian oke saja buat gitu. Tapi kalau ini punya saya sudah dihubungkan dengan spreadsheetnya ya. Kita coba diklik spreadsheetnya dulu. Nah, ini spreadsheet. Jadi teman-teman, Google itu banyak ya bentuknya atau apa aplikasinya. Ini namanya aplikasi spreadsheet. Bukan Excel, bukan, tetapi memang bentuknya mirip dengan Excel, Microsoft Excel. Nah, kalau ini form ya, jadi jangan tertukar. Ini spreadsheet yang bentuknya data tabel begini, ini spreadsheet yang kita ngolah nilai itu soal. Nah, selain dua ini kita juga butuh satu lagi aplikasi. Kalau saya pakai Notepad, teman-teman bolehlah pakai Word gitu ya. Tapi kalau saya pakainya Notepad ya, untuk mengetik nanti kunci jawaban. Jadi yang diperlukan di sini sama seperti halnya kita membuat koreksi, itu adalah butuh apa yang disebut dengan kunci jawaban ya. Baik, kita nggak tahu ini skornya adalah 1-1 karena tadi masih dalam bentuk 40 ya. Jadi akhirnya ininya jadinya 1 sama 1 gitu ya. Bagaimana kalau teman-teman mengubah skor terusan ininya nggak berubah? Gampang, ininya tutup dulu, kemudian klik, ulangi ya. Spreadsheet yang tadi, yang teman-teman misalkan sudah buat spreadsheet, terusan teman-teman edit, ternyata skornya masih terus nggak berubah gitu ya. Gampang, ini tinggal ditutup saja.
kemudian diklik di sininya, pilih tujuan tangkapan gitu. Nah, kita buat di sini, diklik aja ininya buat spreadsheet barunya, kemudian kita ketikkan, kalau saya pakai latihan lah, latihan koreksi PTS misalkan ya. Oke, jadi kalau tadi sudah ngedit form tapi tetap aja skornya nggak berubah, nah kita buat spreadsheet baru. Ulangi ya caranya, klik yang titik 3 ini, kemudian pilih tujuan tanggapan, kemudian dibuat spreadsheet barunya. Di sini kita kasih judul di sini. Teman-teman boleh misalkan judulnya PTS kelas 6 apa segala macam ya, bebas. Yang penting membedakan. Usahakan ya PTS kelas 6 tema berapa gitu. Karena kita sedang latihan, maka saya pilih latihan koreksi soal kelas, latihan koreksi PTS aja, PTS. Kita buat, kita tunggu spreadsheetnya muncul. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, klik aja. Kita lihat. Nah, kita lihat teman-teman di sini sudah berubah ya skornya ya. Tadi kan masih 1 tadi. Nah, sekarang sudah 40 belakangnya, dan ini ada 22 ya. Skornya 22, 13, 11, 14. Nah, karena tadi di form ini isiannya nggak ada kuncinya, harusnya nggak ada kuncinya ya. Kita lihat kuncinya ya, nggak ada kuncinya. Maka teman-teman yang kita baca di sini 22 ini adalah skor PG ya, skor pilihan gandanya. Nah, pilihan ganda itu teman-teman semuanya ada 30 soal ya, berarti ada 30 soal. Di sini saya punya anak-anak, tetapi tidak semua anak yang betul. Jadi kunci jawabannya kita harus buat sendiri kalau begitu. Caranya bagaimana teman-teman? Jadi kita klik dulu. Jadi kita harus buat kunci jawaban dulu teman-teman sebelum melakukan olah data. Kita klik baris yang paling atas ya, baris yang paling atas setelah timestamp. Nah, jadi atau anak yang pertama gitu. Kita klik sini, klik kanan. Kemudian sisipkan baris di atas ya, klik kanan, sisipkan baris di atas sehingga menghasilkan baris yang kosong ya. Baris yang kosong ini buat apa? Ini buat kunci jawaban. Nah, kunci jawaban tentu dari nomor 1 ke sana kan. Nah, sekarang ini timestamp, skor, dan nama siswa nggak boleh kosong. Jadi saya copy aja dari bawah, saya copy begitu. Nah, timestampnya yang ini biarkan saja begitu, nggak jadi masalah. Nama siswanya kita ganti jadi kunci jawaban. Kita ganti jadi kunci jawaban. Baik, untuk nomor 1, 2, 3 dan seterusnya kita harus buat kunci jawaban kan. Nah, karena tadi di saya tidak ada yang skor anaknya yang 30, di sini tidak ada yang skor 30, berarti nggak ada yang betul semua. Maka mau tidak mau kita harus cari yang betulnya yang mana. Nah, tapi tadi saya lihat ada yang 29, ini yang nggak ada namanya. Kayaknya ini ada yang iseng untuk cari tahu dulu jawaban, kayaknya seperti itu ya. Nah, jadi karena di sini nggak ada ada nilai 29, skornya 29, berarti dia cuma salah satu kan. Biar saya mudah, bisa dikopikan aja ya. Kalau udah ada yang benar 30 nih, kopikan aja langsung ke sini jadi kunci jawaban kan, biar nilainya 100. Nah, karena tidak ada, maka kita harus buat manual. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini teman-teman. Ini nomor 1, kunci jawaban yang benarnya yang mana? Nah, dilihat di sini ada kunci jawabannya yang checklist ya, nilai ketuhanan. Maka klik nilai ketuhanan ini, kita kopikan ke sini gitu. Untuk nomor 1 di copy ya, jangan diketik, karena kalau diketik nanti tidak sama ukurannya, bentuknya, spasinya gitu. Jadi lebih baik diklik copy, pastekan ke sini. Kita ke nomor 2 juga sama, klik copy, pastekan ke sini. Nomor 3-nya klik copy, kemudian pastekan ke sini. Kemudian nomor 4-nya juga sama, klik copy, pastekan ke sini, dan seterusnya.
Nah, begitu terus lanjut ya. Nah, yang isian kita kosongkan dulu teman-teman. Jadi kita kosongkan dulu untuk yang isiannya. Kenapa? Karena untuk isian ini agak berbeda untuk membuat kunci jawabannya. Nah, bagaimana cara mengisi kunci jawaban isian? Nah, caranya adalah biar otomatis ya. Jadi biar otomatis kita copy semua jawaban siswa. Ya, kita kopikan semua jawaban siswanya, kita copy seperti itu. Kemudian ulang ya. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke soal isian tadi. Nah, soal isian tadi. Klik kunci jawaban. Ini untuk nomor 7. Tadi saya ngopi yang nomor 7 betul. Nah, klik kunci jawabannya, Ctrl V. Situ. Baik, kita perhatikan di sini teman-teman. Nah, ini kunci jawaban yang ditulis anak-anak kan? Nah, itulah kunci jawaban yang ditulis oleh anak-anak. Nah, tujuannya adalah memberikan kunci jawaban semua anak di sini adalah jadi si form ini akan membaca kunci jawaban mana yang benar dan kunci jawaban mana yang salah gitu kan, intinya kan gitu. Nah, untuk soal tema 6 ini pada awal terjadinya COVID maka diadakan musyawarah gitu kan. Hal tersebut kan makna nilai dari. Nah, nilai dari mana nih adanya musyawarah untuk mencari solusi ya? Seharusnya nilai sila keempat ya. Sila keempat yaitu permusyawaratan ya, musyawarah untuk mufakat ya. Dari soal ini karena pada awal terjadinya COVID bermasalah seperti penutupan jalan, saling mencurigai dan berusaha untuk tidak tertular, maka diadakan musyawarah ya. Musyawarah ini nilai permusyawaratan atau musyawarah gitu kan, atau nilai sila keempat ya. Nah, selain itu maka kita hapus. Nah, ini kemanusiaan kan bukan ya, kita hapus. Kalau saya karena kerakyatan itu masih sila keempat bunyinya, saya biarkan. Persatuan saya hapus karena sila ketiga. Kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmat itu. Kemanusiaan saya hapus, persatuan saya hapus. Kerakyatan, kemanusiaan ini saya hapus. Kekeluargaan dan kerukunan saya hapus. Kerakyatan, persatuan saya hapus. Kemanusiaan ya, pokoknya jawaban yang tidak mendekati sila keempat saya hapus ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab saya hapus. Pancasila sila keempat biarkan. Persatuan saya hapus. Pancasila sila kedua saya hapus. Pokok, corona apalagi persatuan nilai kemanusiaan saya hapus karena fokusnya tadi di sini saya baca maka diadakan musyawarah gitu kan masalahnya, maka yang mendekati adalah yang mendekati sila keempat. Nah, ini adalah kunci jawaban anak gitu ya. Walaupun di sini ada kerakyatan sama, saya pikir jangan dihapus saja ya. Barangkali itu adalah harusnya sama ya. Oh ya, kalau sama kita hapus saja ya, nggak apa-apa. Ini pastikan sama ya. Maksudnya nggak ada yang berbeda fontnya. Kalau memang dipastikan sama, kita hapus saja. Yang kerakyatan samanya, kerakyatan, ini kerakyatan. Ini juga kerakyatan, ini juga kerakyatan, kita coba hapus. Ini kerakyatan juga kita hapus, yang ini kerakyatan. Nah, ini bermusyawarah untuk mufakat juga sama, kita hapus saja, kita ambil satu. Musyawarah untuk mufakat juga sama, ini kita hapus saja. Oke, kemusyawaratan kerakyatan. Oke, jadi setelah diseleksi ini adalah jawaban anak gitu ya. Kalau kita pakai kunci jawaban kita, kemungkinan anak akan salah gitu. Jadi kita buat jawaban anak sebagai kunci jawaban. Tujuannya itu. Baik, setelah itu kita klik selesai. Oke, nah inilah kunci jawabannya. Langkah berikutnya adalah kita aktifkan notepad-nya. Ya, untuk apa ini notepad? Jadi kunci jawaban di sini kan tadi kan banyak. Nah, bagaimana biar kunci jawaban ini kebaca ke bawah? Maka kita harus menggunakan kunci jawaban yang banyak itu di sini, ditaruh di sini. Kalau pilihan ganda kan cuma satu ya. Nah, kalau isian kan tadi banyak. Nah, bagaimana yang banyak itu menjadi pilihan? Maka kita masukkan dulu ke sini, ya, ke notepad-nya. Ya, kunci jawabannya kita buka lagi. Kita ubah satu-satu ya. Kerakyatan yang pertama ini kunci jawaban yang pertama kita copy. Kita kopikan ke sini, kemudian diketik spasi.
ya, dimasukkan ke notepad, diketik spasi, rumus kuncinya menggunakan persen or, ya. Persen or ini adalah artinya atau gitu ya. Jadi bahasa digital bahasa sistemnya nanti dia akan membacanya atau. Oke, itu kerakyatan. Kita ke kunci kedua, kemusawaratannya kita copy, kita paste di situ, spasi persen or, gitu ya. Spasi lagi, terus seperti itu. Persen or, kemudian spasi lagi, jangan lupa pakai spasi ya. Ctrl V, spasi persen or, spasi, ambil, kemudian pastekan, spasi persen or, spasi, ambil, Ctrl C, jawaban terakhir, Ctrl V. Yang terakhir nggak usah dikasih persen or. Nah, yang ini teman-teman di blok dikopikan ke sini ya. Jadi ke ini ya, saya tandain aja lah biar beda. Nah, ke kunci jawaban yang di atas kita pastekan di sini. Oke. Nah, seperti itu cara membuat kunci jawaban isian di sistem ini ya, di sistem spreadsheet-nya nanti. Biar nanti kebaca di di aplikasi yang akan kita pakai nanti. Nah, terus lakukan seperti itu sampai semua isian ya, ada 5 isian, berarti di soal tematik itu memiliki kunci jawaban ya. Kunci jawaban untuk isian ini agak rumit ya, agak butuh hati-hati, terutama kalau bentuknya soalnya terbuka dan esai gitu ya. Seperti contohnya soal nomor 35 ini, karena soal nomor 30 ini terbuka banget. Fungsi iringan dalam tari adalah, ini anak-anak kan pasti bentuknya uraian, sehingga seluruhnya saya masukkan tadi. Nah, jadinya seperti itu tadi. Kita copy pastekan seperti itu, kemudian dibuat rumus OR-nya di sini. Jadi ini OR. Pokoknya setiap kunci jawaban saya pisahkan dengan OR, Bapak dan Ibu, sehingga menjadi kunci, kemudian dikopikan ke 35. Oke. Nah, itu itu tahap pertama ketika kita akan memproses ini. Nah, itu memang butuh kerja keras untuk membuat itu, tetapi setelah ini teman-teman, ini akan jadi sangat mudah. Kenapa? Karena kita akan memproses ini dengan alat ya. Alatnya ada di add-on atau di pengaya ya. Di spreadsheet ini ada add-on, tulisan add-on di atas ya. Kita klik di sini. Nah, ini tampilan untuk yang menggunakan akun belajar ID. Nah, kalau misalkan teman-teman belum menggunakan akun belajar ID, teman-teman nanti diklik add-onnya, kemudian dapatkan add-on atau apa ya, bahasa Inggrisnya apa ya, lupa. Pokoknya cari untuk dapatkan add-on, kemudian diklik di sini. Yang kita butuhkan adalah flu baru ya, flu baru. Nah, ini yang gambar apel ya. Nah, teman-teman yang kalau belum diinstal, install saja, diklik flu barunya, kemudian install. Baik, itu untuk mendapatkan add-on. Nah, kalau sudah diinstal, teman-teman diklik lagi add-onnya, cari flu baru, kemudian klik enable flu baru in this sheet ya. Oke, nanti dapat notifikasi, kita close. Nah, klik lagi add-onnya, klik lagi cari flu baru, grade assignment. Jadi kita akan memberikan penilaian ya. Ulangi ya. Jadi kalau sudah instalasinya benar selesai, ini flu barunya akan ada beberapa menu dan kita ambil menu yang paling atas. Grade assignment ya, kita memberikan penilaian. Baik. Di sini akan jelas bagaimana fungsi yang kuning tadi yang saya bilang barisnya dikosongin kemudian di copy kunci jawaban segala macam, itu nanti akan terlihat di sini. Baik teman-teman, yang kita perhatikan, saya pikir semuanya sheetnya sama ya. Kalau timestamp itu biarin aja, pasti tidak akan masuk ke sini. Nah, kita lihat di sini ada grading option. Grading option itu ada 4. Ada identify student, ada skip grading, ada normal grading, ada grade by hand. Identify student ini nanti akan ada di setelah ini ya.
Skip grading ini untuk kita tidak akan melakukan penilaian penyekoran gitu ya. Kita tidak akan melakukan penyekoran. Normal grading kita melakukan penyekoran sesuai dengan kunci jawabannya. Nanti grade by hand itu berarti memberikan skor dengan manual ya, memberikan skor manual. Nah, mana yang kita pilih untuk question score? Nah, kita pilihnya skip grading karena skor ini kan kita nggak nilai. Jadi menu skor ini kita nggak nilai, jadi skip grading. Nah, kemudian yang kedua ada nama siswa. Nah, nama siswa ini apa yang harus dipilih? Yang harus dipilih adalah identify student. Kenapa? Karena nanti ini yang akan dinilai. Jadi yang akan dinilai kan siswanya, nama-nama siswa, maka dipilihnya adalah identify student. Nah, kemudian ke bawahnya adalah soal dan jawaban kan. Nah, itu semuanya dalam kondisi normal grading. Biarkan semuanya dalam kondisi normal grading. Gitu ya. Nah, dalam kondisi normal grading. Nah, sekarang kita ke isian. Jadi kalau PG biarkan kan skornya 1 nih. PG nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu kan 1. Nah, tadi kita ingat-ingat kalau isian itu ada di nomor 7, kelipatan 7 ya. 7, 14, 21, 28, 35. Nah, berarti di nomor 7 kita bikin 2. Di nomor ini nggak usah pusing kenapa kosong, karena memang soalnya gambar biasanya. Kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 ya. Ini pasti 21 ya, karena ini habis 20, ini 22. Ini 21-nya juga kita kasih 2. 14 tadi mana? 14 juga kita kasih 2. Kemudian 28 kita kasih 2. Dan terakhirnya 35 juga kita kasih 2. Oke, semuanya sudah dalam skor ya. Skornya harusnya nanti 40 ya, seperti di form tadi. Oke, kalau sudah penyetelan ini kita continue ke step 2. Jadi ini grading step 1. Nah, ke step 2. Step 2 ini milih baris mana yang akan dijadikan kunci jawaban. Nah, karena kita yang akan dijadikan kunci jawaban adalah baris kunci jawaban, maka kunci jawaban ini kita klik ya, sehingga terpilih ya. Jangan pilih nama siswa, tapi kita pilihnya yang kunci jawaban yang kita buat tadi yang warna kuning ya. Kemudian kita klik continue, kita biarkan, tunggu sampai selesai. Nih, grading in process, dia sedang menilai. Disinilah keajaiban terjadi. Dan jadinya akan seperti ini. Oke, kita close aja itunya. Kayak total poin 28, 19, 19, 23, 30 dan seterusnya. Kita cek ya soal isiannya ke grading enggak gitu kan. Karena kalau soal PG ini benar, itu berarti jawabannya benar 1 ya, kalau salah 0. Itu otomatis kalau pilihan ganda ini akan sama dengan yang tadi ya. Gitu. Oke, kita lihat. Oh ya, poinnya juga udah benar 40 ya. Ini poin berarti poin total 40. Oke, kita lihat ke nomor 7. Oke, kita lihat nomor 7 teman-teman. Nah, nanti kalau siswanya tadi pilihannya benar, maka dia akan 2 skornya. Nah, akan otomatis 2. Aduh, anak-anak saya nilainya kecil-kecil tuh. Oke, akan otomatis nilainya 2. Oke, kemudian kita cek ke nomor 14. Nah, nomor 14 juga sama, nilainya akan 2 kalau benar. Ya, banyak yang benar di sini. Kita cek ke nomor 21. 18 ya 21 ya. 21 juga sama begitu, yang benar akan terkoreksi 2. Berarti ini benar. 28 juga sama. 35 ya. Ini 35 banyak yang betul. Oke. Berarti nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan nilai per mata pelajaran? Nah, itu sangat gampang sekali. Kita mulai dari sini saja. Kita klik dari C sampai dengan F. Kenapa nggak sampai I? Ya, kan 5 mata pelajaran. Kenapa cuma di blok 4? Karena di F sama I ini ada yang disembunyikan. Jadi jangan sampai ke I ya, teman-teman. Bloknya dari C sampai dengan F aja. Klik kanan, kita sisipkan sebelah kiri setelah nama siswa. Oke. Jadi ulangi ya. Kita klik ulangi, kita klik C, kemudian sampai F kita blok, kemudian kita sisipkan sebelah kiri seperti itu. Nah, jadi ini waktu, ini nama siswa, ini kosong, ini kita akan isi mata pelajaran. Karena ini baru 4 kan, ada 5 mata pelajarannya, kita klik G-nya
atau di F atau di E lah, terserah. Kita klik sisi kiri sehingga jadi 5. Di sini baru kita kasih nama PPKN, kemudian bahasa Indonesia. Iya, kemudian apa lagi? IPA, IPS, dan SBDP. Jadi urutannya begitu kan? Ya. Oke. Baik, batasnya mana PKN itu? Batasnya adalah sampai dengan soal isian. Jadi soal isian itu sampai dengan nomor 7 ya. 7, 14, 21, 28, 35. Nah, sekarang kita olah nilainya. Kita klik klik PKN. Setelah PKN di bawahnya di siswa pertama itu kita buat rumus di sini, buat rumus sederhana, buat rumus sum ya. Kita klik sama dengan, kemudian ditulis sum dalam buka kurung ya. Kita ambil jawaban anak ya dari nomor 1 ya, jawaban anak ya, jangan pertanyaan. Jawaban anak yang pertama itu sampai dengan nomor 7 ya. Kenapa sampai dengan nomor 7? Karena isian sampai dengan nomor 7, kemudian tutup. Nah, oke, kita sudah pilih ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Sekarang kita lihat skornya kan. Ini kan PG 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 tuh skornya. Nomor 7-nya 2. Jadi 6 tambah 2 8. Berarti skor total adalah 8. Berarti skor ini dibagi 8 ya. Kita tinggal kali 100. Kita enter. Kemudian nah, ada nilainya ya, udah ada nilainya 50. Nah, teman-teman jangan dulu pencet apapun, jangan pijit apapun juga. Kita klik checklistnya ya. Kita klik checklist artinya di copy secara otomatis semua. Nah, sehingga semuanya menjadi nilai anak ya. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan bahasa Indonesia. Kita klik sama dengan sum, kemudian buka kurung. Nah, bahasa Indonesia berarti dari nomor 8 ya. Dari nomor 8 sampai dengan nomor 14 tutup kurung bagi 8 kali 100 juga. Enter. Klik checklist. Oke. Sama dengan sum buka kurung. Nah, sekarang berarti dari nomor 15 ya, 15 sampai dengan nomor 21 ya. 21 dibagi 8 ya. Dikali 100 ya. Oke. Aduh, kecil-kecil banget. Sama dengan sum IPS ya. Berarti IPS dari nomor 22 ya sampai dengan 28 tutup kurung bagi 8 kali 100. Ya, rumusnya gitu saja, sederhana. Kemudian sama dengan sum buka kurung, kemudian 28 ya, dari 29 sampai 35 tutup kurung bagi 8 dikali 100. Ya, selesai di checklist. Nah, teman-teman yang di sini jangan di copy ya, maksudnya dari rumus yang PKN ini jangan di copy karena nanti selnya akan beda. Oke. Sudah jadi teman-teman. Berarti ini nilai anak sudah jadi. Kita tinggal ambil seperti ini sampai presentasi. Presentasi itu berarti nilai total ya. Nilai total. Kita ambil. Oke, kita copy. Kemudian klik tanda plus di bawah paling kiri itu. Kita ambil. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Klik kanan, jangan langsung dipaste. Tempelnya harus khusus, tempel nilai saja. Tara. Oke, sekarang kita tinggal perapihan ya. Oke, kayaknya waktunya nggak usah lah, kita hapus saja. Oke. Kita kasih tabel. Ya, kita kasih tabel, tabelnya ada di sini teman-teman. Nah, selesai. Oke, inilah hasil yang sudah kita ambil ya. Nah, ini sudah jadi, ini bisa dibagikan ke anak-anak. Ini persentasenya harusnya jadi persen ya. Kita blok aja biar jadi persen dianya. Kita blok, kita buat persen. Oke. Selesai. Jadi ini nilai keseluruhan ya. Berarti nilainya 70, 47,5 dan seterusnya. Yang ini adalah nilai per mata pelajaran. Oke.
Selesai sudah. Itu caranya bagaimana kita membuat atau mengolah nilai. Nah, untuk rata-rata poin ini adalah poinnya, rata-ratanya 24. Kalau mau tahu rata-rata total kan tinggal ini. Kalau mau lihat rata-rata semua tinggal ini dibagi dengan 40 dikali 100. Jadi kita akan tahu rata-ratanya adalah 60. Ya. 60, ini jumlah siswa ada 33. Low scoringnya 1 ya. Jadi scoring yang paling rendah 1 gitu. Oke. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk mengolah nilai dengan cara menggunakan flu baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.